Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 16. Teja-teja Sulaksana. Orang bermuka pucat pasi seperti orang berpenyakitan, berani datang memamerkan kepandaian di sini. Siapakah dirimu? Tanya Mas Manca menahan kemarahannya ketika ia melihat seorang pemuda berwajah pucat yang amat tampan dan memiliki sepasang mata bercahaya seperti bintang kejora. Pemuda itu pun menatap wajah Mas Manca dan diam-diam merasa kagum. Namun wajahnya yang murung tidak berubah dan jawabannya malas-malasan. Namaku tidak ada artinya bagi orang selain bagiku sendiri, dan aku pun tidak ingin mengetahui namamu, sahabat. Babo-babo. Nyata kau sombong. Sudah selayaknya orang bertemu di jalan saling tanya-menanya. Kalau kau merasa lebih tinggi derajatmu daripadaku, biarlah aku perkenalkan lebih dahulu. Aku Mas Manca. Mas Manca memang tidak seperti teman-temannya yang lain, selalu bertindak hati-hati menahan nafsunya. Ia tidak mau berkelahi dengan orang yang tidak dikenalnya siapa, dan tidak mau bertanding tanpa sebab. Melihat sikap Mas Manca ini, pemuda itu menjawab perlahan. Namaku Bagus Kerbet dari Tingkir, juga disebut Jaka Tingkir. Memang, pemuda yang aneh, digdaya, tampan tapi kelihatan murung itu bukan lain adalah Jaka Tingkir sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah gagal menghadap Sang Prabu di Demak yang sama sekali tak pernah menyebut namanya selama diusir, Jaka Tingkir kemudian pergi ke Pengging di mana ia telah menjadi kurus dan pucat, namun ia belum mau menyudahi tapanya dan duduk bersila bagaikan patung di depan makam ayahnya. Malam hari itu gelap gulita. Tak sebuah bintang pun nampak di langit yang menghitam tertutup mendung. Menjelang tengah malam turunlah hujan gerimis, mendatangkan hawa yang amat dingin menusuk tulang meresap sampai ke sumsum. Namun Jaka Tingkir tidak bergerak dari tempat duduknya, raganya seakan-akan sudah mati sehingga ia tidak merasai semua penderitaan itu, saking hebatnya ia bermujasamadi. Keadaan makin gelap, melihat tangan sendiri pun tidak tampak. Hanya cahaya halilintar yang berkilat, kadang-kadang menerangi pusara ayahnya dan pada detik-detik inilah Jaka Tingkir seakan-akan mendengar suara sunyi, entah suara angin yang menggerakkan daun-daun pohon di sekitarnya situ, entah suara guntur menggelegar di kejauhan. Namun sudah pasti dan jelas sekali telinga pemuda yang sedang berprihatin ini menangkap suara yang mengandung kata-kata bahwa dia disuruh pergi ke Tenggara, Timur Selatan, dan berguru pada seorang kakek bernama Kiai Buyut Banyu Biru. Pada keesokan harinya Jaka Tingkir berangkat meninggalkan makam ayahnya dan berjalanlah ia menuju Tenggara, sesuai dengan petunjuk ia dapat dalam keadaan bermujasamadi malam tadi. Akhirnya ia tiba di tempat itu dan karena ia sedang berprihatin, maka sikapnya aneh sehingga menyebabkan ia geroyok oleh Sudarso. Mas Manca belum mengenal Bagus Kerbet dan Jaka Tingkir. Dia seorang pemuda yang masih berdarah panas. Melihat saudara-saudaranya benjol-benjol dan menderita luka, ia merasa marah dan gatal-gatal tangannya untuk mencoba kedigdayaan Jaka Tingkir. Bukan hanya karena panas hati saja ia ingin menandingi Jaka Tingkir, juga karena memang sudah menjadi wataknya, watak seorang pemuda yang menjunjung tinggi keperwiraan, ia merasa amat tertarik menyaksikan kedigdayaan Jaka Tingkir dan ingin sekali ia mengukurnya dengan kepandaiannya sendiri. Bagus sekali, jadi kau Bagus Kerbet atau Jaka Tingkir. Kau telah berlaku kurang ajar, menghina saudara-saudaraku. Apa kau kira hanya engkau saja laki-laki yang gagah perkasa? Saudara-saudaraku memang kalah olehmu, karena mereka itu hanya tekun mempelajari ilmu batin dan kebajikan. Kalau kau hendak mengandalkan tebalnya kulit keras tulang, bukan mereka lawanmu. Jaka Tingkir memandang Mas Manca penuh perhatian dari kepala sampai kaki, kemudian berkata, bukan kehendakku berkelahi dengan mereka. Akan tetapi kalau menurut pendapatmu siapa patut menjadi lawanku? Mas Manca membusungkan dada lalu menepuk dadanya itu sampai mengeluarkan suara keras. Inilah lawanmu, kalau kau betul laki-laki, lawah aku. Jaka Tingkir kini dapat tersenyum sedikit gembira menyaksikan pemuda yang gagah dan berani ini. Mas Manca, kalau tadi ketika melawan 5 orang itu, aku hanya melayani dan ingin memberi hajaran kepada mereka. Akan tetapi sekarang terhadap kau lain lagi. Kalau memang kau ingin mengukur kepandaian, maju dan hati-hatilah. Bagus. Itulah ucapan laki-laki sejati. Jaka Tingkir, siaplah kau menerima pukulanku. Perlihatkanlah kerasnya pukulanmu, aku akan menerima dengan dadaku. Mas Manca tengginas menerjang maju, kepalan tangan kanannya menyambar ke arah Jaka Tingkir. Bu! Mas Manca terkejut sekali karena merasa betapa tangannya sakit bertemu dengan kuli dada yang keras seperti baja.
Akan tetapi pukulannya yang keras dan ampuh itu membuat Jaka Tingkir terduduk. "Hebat tanganmu, Mas Manca," kata Jaka Tingkir yang juga tercengang sambil bangkit berdiri dan mengebutkan pakaiannya yang terkena debu. "Balaslah memukul kalau berani." Mas Manca menantang. Jaka Tingkir maju selangkah, tangan kirinya berkelebat ke arah dada Mas Manca. Plak! Mas Manca merasa seakan-akan ada petir menyambarnya, membuat dadanya terasa panas dan tak tertahankan lagi ia jatuh terguling. Namun ia dapat menekan perasaan nyeri dan melompat bangun lagi sehingga sekali lagi Jaka Tingkir memandang kagum kepada lawannya yang ternyata memiliki kedikdayaan yang jarang ada duanya itu. Setelah mengukur tenaga masing-masing, keduanya baru mulai bertanding dengan mengandalkan kecepatan gerakan. Hebat sekali pertandingan ini, membuat Sudarso dan 4 saudaranya ternganga memandang. Kelak Sudarso menceritakan kepada setiap orang yang dijumpainya tentang pertandingan ini sebagai berikut. Bumi terguncang, langit bergetar. Debu mengebul, kerikil beterbangan. Peluh berkilau, napas terengah. Mata berapi, cari lengah. Banting terjang, serang. Piting, pukul tendang. Ke depan ke belakang melompat. Ke kanan ke kiri menyelinap. Hebat gempar dan dahsyat. Sepasang teruna sama sakti sama kuat. Seperti 2 ekor harimau berlagak. Tak ada yang mundur meski setapak. Memang hebat pertandingan itu. Keduanya sama muda, sama tampan, sama sakti dan sama kuat. Setelah mengerahkan ilmunya, keduanya menjadi kebal. Pukulan ampuh Mas Manca menghantam telak dada Jaka Tingkir, namun yang dipukul begegek, tiada bergeming, saja. Sekali 2 tamparan Jaka Tingkir juga menghantam dada Mas Manca akan tetapi Mas Manca hanya tersenyum mengejek. Keduanya dikdaya, saling pukul, saling angkat dan banting, namun yang pecah berhamburan hanya batu-batu, yang rusak binasa hanya tanaman yang berada dekat gelanggang pertandingan itu. Debu mengebul tinggi menutupi kedua teruna yang gemblengan ini. Betapapun juga, Mas Manca diam-diam harus mengakui bahwa dia masih kalah setingkat. Makin lama pukulan lawannya makin terasa panas. Akhirnya Mas Manca tidak tahan lagi lalu meloncat mundur sambil menghunus kerisnya. "Tahan dulu, Jaka Tingkir. Memang ampuh tanganmu, kuat dadamu. Akan tetapi mari kita mencoba mengukur ampuhnya pusaka dan ketampilan memainkannya." Jaka Tingkir tersenyum, diam-diam suka dan kagum akan keberanian pemuda ini. Jarang ia bertemu dengan pemuda yang sekuat ini, bahkan kiranya tidak ada yang sekuat Mas Manca ini. "Mas Manca, antara kau dan aku tidak ada permusuhan apa-apa, dan tadi kita sudah cukup bermain-main. Sekarang kau mendesakku supaya mainkan senjata, apakah kau inginkan pertumpahan darah di antara kita?" "Sudah jamak bagi seorang laki-laki untuk kadang-kadang menumpahkan sedikit darahnya," jawab Mas Manca. "Kau benar gagah, akan tetapi terlalu menurutkan nafsu darah muda," Jaka Tingkir mencela. "Apa kau takut?" Mas Manca mendesak. Jaka Tingkir tersenyum dan dengan tenang ia pun menghunus pusakanya, keris yang tersimpan di ikat pinggangnya. Kedua orang muda yang gagah perkasa ini sudah berdiri berhadapan dengan keris telanjang di tangan. Sudarso dan kawan-kawannya menonton dengan hati berdebar cemas. Pada saat itulah Kiai Buyut Banyu Biru yang diiringkan oleh Ki Wuragil dan Ki Wila tiba di tempat itu. "Mas Manca, tidak baik menuruti hawa nafsu. Sarungkan kembali kerismu," kata Kiai Buyut Banyu Biru dengan suara tenang dan halus. Mendengar suaranya ini, bagaikan disiram air dingin rasa kepala Mas Manca dan api yang tadinya berkobar di dalam hatinya tiba-tiba menjadi padam. Jaka Tingkir yang melihat kedatangan kakek ini dan mendengar suaranya, juga cepat-cepat menyimpan kembali kerisnya, lalu memandang penuh hormat. Dari sikap kakek ini maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang pertapa yang berilmu tinggi. "Kulup, Mas Manca putraku. Apa sebabnya kau hendak bermain-main dengan maut bersama satria ini?" "Mohon ampun sebesarnya, Ramanda Kiai. Sebetulnya tiada permusuhan sesuatu antara saya dan dia yang bernama Bagus Karbet atau Jaka Tingkir. Kami hanya ingin mengukur kepandaian masing-masing." Kiai Buyut Banyu Biru tertawa. Dasar anak muda. Mempelajari ilmu sama sekali bukan untuk mengatasi orang lain, bukan untuk membanggakan diri pribadi. Akan sia-sia belaka memiliki ilmu kalau dipergunakan secara demikian itu. Itu namanya penyesatan dan penyelewengan. Dari manakah ilmu diperoleh, bukan lain daripada Tuhan Yang Maha Esa, karena ilmu merupakan sebuah di antara segala macam berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan. Adalah